Baik teman-teman, saya akan tambahkan dengan satu pasal di sini. Karena ini hanya ada sedikit hadis tentang masalah pasal ke-9, ancaman meninggalkan tasmiyah pada wudhu secara sengaja. Yang dimaksud tasmiyah adalah mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah, ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, ada 3 buah hadis, semuanya pendek-pendek, tentang motivasi dan anjuran untuk mengucapkan basmalah sebelum wudhu. Ada yang mewajibkannya, sehingga dianggap wudhunya tidak sah kalau dia tidak membaca bismillah. Ada juga yang membahasakan ini adalah sunnah, ya. Banyak daripada hadis. Yang pertama di pasal ke-9 kita, ancaman meninggalkan tasmiyah pada wudhu secara sengaja. Hadis nomor 202. Dan ini hadis nomor 1 di sini, Hasan li ghairihi. Dari Imam bin Abu Bakar bin Syaibah, dia berkata, terdapat hadis sahih bahwa kami, ya, atau bagi kami, bahwa Nabi SAW bersabda, la wudu'a liman lam yusammillah. Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Hadis ini menyebutkan bahwasanya tidak ada wudhu, artinya tidak diterima wudhu seseorang kalau tidak, bisa bermakna itu, ya, tidak menyebutkan bismillah di awalnya. Ini sejalan dengan hadis yang lain, ya, seingat saya riwayat Bukhari ini, ya. Seingat saya itu, semoga tidak keliru, tapi hadisnya sahih, kata Nabi SAW, kullu amrin la yubda bismillah fahuwa aqta. Semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah atau nama Allah, maka dia akan terputus dari rahmat Allah. Pendapat yang lain mengatakan ini tidak menunjukkan pada kewajiban, tapi ini menunjukkan kepada anjuran, sunnah, ya. Sehingga sebagian ulama fikih tidak memasukkan dalam pembatal wudhu, ya, lupa baca atau tidak membaca bismillah. Tapi keluar angin, menyentuh dengan syahwat dan segala macam, itu langsung membatalkan wudhu, kan gitu. Di dalam hadis yang setelahnya 203, hadis nomor 2 dalam bab kita, Hasan li ghairihi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada solat bagi yang tidak mempunyai wudu, dan tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tabarani, Al-Hakim, dan dia berkata sanadnya sahih. Kata penulis Al-Hafidh Abdul Azim berkata, tidak sebagaimana yang dia katakan, karena mereka meriwayatkan dari Yaqub bin Salam Al-Layth, dari bapaknya dari Abu Hurairah. Al-Bukhari dan lainnya telah berkata, Salamah tidak diketahui pernah mendengar riwayat dari Abu Hurairah, dan Yaqub tidak diketahui pernah mendengar dari bapaknya. Ini bicara tentang masalah sanad tentunya, ya. Tapi karena kita bedah buku saya bacakan, Abu Salamah juga tidak dikenal dan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain anaknya Yaqub, di mana syarat-syarat hadis-hadis sahih. Tetapi di sini Syekh Albani, ya, rahimahullah, telah menelusuri hadis ini, kemudian menemukan ternyata dia hasan derajatnya karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang semisal dengan ini. Hadis ini semakna dengan hadis yang sebelumnya, dan sekaligus saya baca yang ketiga juga sebagai penutupan bab kita, 204 nomor 3 dengan sanad hasan, dan ini penguat daripada riwayat tadi, ya, yang sebelumnya, dari Rabah bin Abdurrahman bin Abu Sufyan bin Huwaitib, dari neneknya. Dari bapaknya dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya, ya. Ketiga hadis ini membahas hal yang sama, yaitu tentang masalah perintah agar menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pendapat pertama sudah saya katakan tadi adalah pendapat yang menekankan wajibnya mengucapkan bismillah. Dan saya melihat, Allahu alam, saya pribadi tentu mengikuti pendapat ini, ya, agar kita tidak luput dari manfaat mendapatkan pahala hanya dengan mengucapkan bismillah. Walaupun ada pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya ini adalah sifatnya sunnah, sifatnya sunnah.
Allahu alam. Kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan akan datang dengan pasal ke-10 dalam kitab Tahara kita, anjuran bersiwak dan keutamaannya. Jadi ada bab khusus, ada pasal khusus tentang masalah ini, dan tentu cukup banyak hadis, ada 11 hadis ya yang akan membahas tentang masalah bersiwak ini. Allahu alam. Ini insya Allah bahasan kita teman-teman sekalian.